Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita jumpa di Joanda BKR Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan saudara sekalian juga dalam keadaan dapat melaksanakan tugas sehari-hari atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Saudara, kali ini kita kembali untuk mengungkapkan satu esai singkat masih dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama sufi besar di sekitar abad ketiga Hijriah. Beliau dianggap sebagai seorang ulama yang sangat otoritatif dalam bidang tasawuf maupun ilmu hikmah, bahkan ilmu-ilmu yang lain. Esai yang kita maksudkan yang akan kita bacakan ini adalah berkaitan masalah tingkatan-tingkatan tauhid dari uraian beliau, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Hasan Abdul Qadir, seorang ilmuwan Islam, pernah menjadi yang saya maksudnya ada Ali Hasan Al-Qadir yang pernah menjadi dekan di Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau ambil doktornya diperoleh dari Universitas Jerman, Berlin University. Kemudian beliau saat ini ada sebagai seorang pengajar Islamologoh, tentang ilmu-ilmu keislaman di Columbia University, Amerika Serikat. Saudara sekalian, baiklah kita langsung saja bacakan esai Al-Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam buku ini yang berkaitan masalah tingkatan tauhid. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa tauhid memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama, tauhid orang-orang awam. Tingkatan kedua adalah tauhid orang-orang yang menguasai pengetahuan agama. Tingkatan ketiga dan keempat adalah tauhid orang-orang terpilih yang memiliki pengetahuan esoteris atau pengetahuan ma'rifat. Tauhid orang-orang awam terletak dalam penegasan mereka atas keesaan Allah dan penolakan mereka terhadap seluruh konsepsi tentang teman, musuh, sekutu, dan mempersamakan Allah. Namun mereka tetap memiliki harapan dan ketakutan kepada daya-daya lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis tauhid semacam ini memiliki ukurannya sendiri karena pengakuan keesaan Allah masih ada. Karena tingkatan tauhid esoteris jenis pertama terkandung di dalam penegasan terhadap keesaan Allah, pengabaian seluruh konsepsi tentang zat yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu yang dikombinasikan dengan melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara internal maupun eksternal, serta menghilangkan harapan dan ketakutan kepada kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ini muncul dari gagasan yang berhubungan dengan kesadaran kehadiran Allah yang ada di dalam dirinya, dengan seruan Allah kepada dirinya dan jawaban yang diberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tauhid esoteris jenis kedua terkandung di dalam keberadaan tanpa individualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa orang ketiga yang berperan sebagai perantara, satu sosok yang menyampaikan perintah Allah. Inilah tingkatan di mana seorang hamba meraih wujud sejati keesaan Allah dalam kedekatan yang sejati dengannya. Orang yang mencapai tingkatan ini akan kehilangan kesadaran dan perilakunya karena Allah melimpahinya dengan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa dalam tahapan akhir ini, sang hamba akan kembali ke kondisi awalnya, yaitu kondisi di mana dia belum memiliki wujud. Hal ini seperti di dalam firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam di dalam sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau adalah Tuhan kami." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Saudara sekalian, dengan dikutipnya ayat tersebut, maka beliau mengakhiri uraian singkat beliau tadi dengan kutipan ayat surat Al-A'raf, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172 tadi. Saudara sekalian, seperti yang saya kemukakan di awal bahwa Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah seorang ahli hikmah, ahli tasawuf, salah satu terbesar di zamannya, yaitu sekitar abad ketiga Hijriah atau kurang lebih bersamaan dengan abad 89 Masehi di Baghdad. Beliau dijuluki Al-Baghdad di akhir namanya karena beliau adalah tokoh sentral pada zaman itu sebagai ahli tasawuf di kota Baghdad. Saudara sekalian, demikianlah uraian singkat yang kita telah dengarkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama sebagai Muslim. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.